One, two, three. Histo podcast about histories. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ratna Herenisa, atau supaya lebih akrab, kalian bisa aja panggil Nul, yang selama satu periode ke depan akan terus menemani kalian di Histo Podcast 22 About Stories. Nah, dan di Histo Podcast 22 About Stories kali ini, kita akan membahas tentang kuliah online, asik gak sih? Dengan narasumber di sebelah saya yang sudah kelihatan. Boleh dong perkenalan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Bolobodu dari jurusan Pendidikan Sejarah, mahasiswa Pendidikan Sejarah tahun 2021, angkatan 2021 ya, Universitas Siliwangi. Mau nanya dikit dong, Jay, asalnya dari mana nih? Asalnya sih domisili asli itu di Jakarta. Domisili asli dari Jakarta. Nah, kepo dikit nih, Jay ini kan orang Jakarta ya? Nah, kenapa kamu milih mendaftarkan diri di Unsil dan terkhususnya di pendidikan sejarah? Kenapa tuh? Alasan alasan khususnya sih ya emang suka pendidikan sejarah aja gitu. Dari awal emang SMA tuh emang punya minat ke sejarah gitu. Nah dulu tuh pengen ngambil ilmu sejarah, kalau enggak pendidikan sejarah. Dulu sih berharapnya sih dapetnya di UNES gitu, teman. Karena pilihan keduanya di Unsil gitu. Jadi ya udah, dan keterimanya di pilihan kedua gitu. Jadi ya udah nikmatin aja gitu di pilihan kedua. Berarti Unsil ini pilihan kedua kamu ya? Iya, jadi Unsil doang gitu. Aslinya pilihan pertama itu kan UNES, karena gak dapet, ketolak, dan jatuh ke pilihan dua di Unsil, ya udah. Gitu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, tapi tetap bersyukur ya keterima di Unsil. Ya. Nah, tapi kan sejarah itu kalau belajar sejarah itu kan asiknya kayak langsung ngeliat ke tempat-tempat situs bersejarah, datang langsung ke tempatnya. Istilahnya kayak survei gitulah. Tapi kan ketika saat itu kita daftar kuliah itu masih masa-masanya kuliah online kan. Kenapa kamu tetap milih sejarah gitu? Padahal kuliahnya bakal online. eh ya tetap aja seneng gitu kan, karena sejarah itu kan eh, merupakan latar belakang sesuatu gitu ya, sejarah, karena sejarah itu penting. Jadi kenapa masih, walaupun online masih suka sejarah gitu ya, walaupun nantinya memang ada observasi atau apapun di perkuliahan kan, kita harus survei tempat mengenai lokasi-lokasi sejarah gitu kan. Kita sering berkunjung ke tempat sejarah gitu kan. Saya rasa sih sekarang sudah zamannya era digital ya. Survei melalui Google Maps aja itu sudah bisa, melalui Google Earth atau apapun itu. Nah, bahkan keliling museum secara virtual juga bisa sekarang. Jadi kenapa kenapa enggak gitu loh? Kenapa enggak kita nggak suka sejarah gara-gara perkuliahan online gitu? Bahkan di online ini justru adalah tantangan kita buat menggali sejarah-sejarah. Nah, tapi secara virtual gitu, jejak-jejak virtual uh, sejarah gitu. Nah, dari virtual ini, dari era digital ini, kita juga bisa belajar gitu, bagaimana sejarah bisa beradaptasi dengan era digital gitu. Oke, berarti tetap sejarah itu penting ya, maupun offline atau online pembelajarannya. Oke, dah. Kita di semester pertama itu kan pembelajaran full daring ya. Dimulai kita pas pertama kita langsung menjalani ombus, kemudian kita lanjut lagi ke mabim fakultas, dan terakhir itu kan kita mabim jurusan ya. Nah, dan ketika di mabim jurusan itu kan ada pemilihan ketua angkatan. Dan Zaidan ini mencalonkan diri menjadi ketua angkatan. Nah, walaupun kamu ini ibaratnya orang dari luar Tasik gitu. Kan kalau nggak salah waktu itu ada tantangannya kan, saat pemilihan harus langsung datang ke kota Tasik. Dan kenapa kamu tetap memilih mencalonkan diri? Uh, Emang sih dulu ada hasrat ya, karena kan ya saya jujur ya, pengalaman saya berorganisasi, sering ikut perkumpulan-perkumpulan gitu. Jadi
ada rasa tantangan gitu, ada hasrat, ada hawa nafsu untuk rajin organisasi gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak jiwa-jiwa Wih, mantap. kepemimpinan saya tuh kayak bergejolak gitu, kayak wah pengen pengen jadi ketua angkatan gitu. Emang biasaan sih dari dulu suka, kadang kalau ada organisasi jadi calon-calon apapun tuh kadang suka nyalonin gitu, entah mikir nggak mikir gitu, mampu nggak itu, udah langsung aja gitu, kayak ada rasa gitu, rasa kepemimpinan sendiri gitu yang bergejolak gitu. Jadi kayak nafsu gitu buat wah pengen nyalonin gitu. Tapi sebisa mungkin ya harus bertanggung jawab gitu kan atas apa yang kita apa yang kita inginkan gitu. Seperti itu. Oke, berarti J ini orangnya Walaupun ya suka tantangan gitu ya. Langsung hajar aja pokoknya. iya, walaupun Eh, wah nanti gue tertarik ya udah gitu jalanin aja gitu. Kayak bisa kok kalau emang dari awal emang niat gitu kan. Nah, mm, yang susahnya itu kadang menjaga konsistennya itu. Kadang ada suatu masa nanti kitanya kayak males, mager gitu. Nah, itu yang harus dijaga karena konsisten itu penting. Emang niat ya, udah bagus. betul-betul. Kalau niatnya kuat, nah tinggal konsistennya aja gitu. Bagian anak depannya gitu. Oke, tetap harus yakin dan konsisten ya kuncinya. Oke, dan Iya. kemudian setelah mencalonkan diri, kemudian kamu terpilih kan menjadi ketua angkatan. Gimana Hmm. rasanya? Apakah senang terpilih menjadi ketua angkatan 2021? Ya, sedang nggak seneng sih, seneng ya. Bisa lah gitu kan jadi orang yang di luar tasik gitu dipercayain jadi ketua Iya. angkatan kan. Nah, nggak senangnya ketika memang ada beberapa teman-teman yang mungkin masih kontra sama saya gitu. Ya wajar, mungkin saya pendatang di sini gitu. Jadi Ya. itu sih suka dukanya. Karena kenapa takutnya memang teman-teman itu tidak kenal saya, tidak paham dengan apa yang saya pikirkan gitu kan. Jadi banyak yang kontra gitu. Sedangnya sih ya senang karena mayoritas memang teman-teman uh, support saya gitu. Tapi kan kita tidak melupakan kaum minoritas juga seperti apa. Takutnya yang kaum minoritas ini justru memandang saya juga dengan sebelah mata gitu. Jadi ya timbullah kontra-kontra uh, yang menurut saya tuh tidak bisa ditolerir gitu. Oke, mungkin emang ada beberapa sudut pandang orang yang berbeda ya terkait Jay karena orang dari luar Tasik gitu. Tapi tetap gak ngurangin semangat Jay dong ya. Nah, kita Yuk. di semester 1 ini kan full online. Dan ketika sudah semester 1 itu berakhir, kita dapat informasi nih kalau kita semester 2 bakalan offline. Nah, pendapat kamu gimana tuh ngedengar informasi semester 2 kita offline dan tapi pada kenyataannya, pada pelaksanaannya kita offline itu cuman semingguan ya. Kemudian kita balik lagi kuliah secara online karena ada kasus baru tentang COVID di Unsil. Menurut kamu itu gimana? Uh, ya ini merupakan tantangan dari sebuah lembaga pendidikan ya, termasuk perguruan tinggi gitu. Karena memang pertemuan tatap muka ini memang sudah diharapkan ya sejak 2021. Maaf. Jadi memang pertemuan tatap muka ini memang sudah diharapkan sejak 2021 gitu kan. Banyak siswa, banyak pelajar maupun mahasiswa yang memang mengharapkan bahwasanya nanti di 2021 itu bisa offline itu. Tapi tidak jadi, lalu Enggak. diharapkan di 2022. Nah, ketika sampai di tahun 2022, memang bisa dilihat bahwasannya kasus COVID-19 ini sudah melandai gitu kan. Ya, betul. Tapi ketika akan masuk lagi, ingin bertatap muka kembali, ingin melakukan luring, ya kan, kuliah luar jaringan alias kuliah offline lah istilahnya kalau saya. Nah, itu ada varian baru yaitu varian Omicron kan. Ya, betul. Jadi di mana Indonesia juga tinggi lagi gitu kasusnya, terutama Jawa Barat ya kan, penyumbang terbesar kasus COVID Omicron gitu di Indonesia. Jadi uh, ketika kita masuk baru semingguan dengan protokol yang tentunya sangat ketat gitu, protokol kesehatan yang sangat ketat, tapi tetap saja ada beberapa mahasiswa FKIP itu terkena atau terjangkit varian COVID-19 jenis Omicron ini gitu. Jadi lembaga juga karena tuntutan dari
mungkin Satgas COVID-19 di Tasik juga ya, di kota Tasikmalaya, ya mau nggak mau lembaga juga harus melindungi mahasiswanya ya kan. Jadi ketika lembaga Universitas Siliwangi sudah melindungi mahasiswa dengan cara mengonline kan kembali kuliah gitu, itu sudah melaksanakan kewajibannya gitu. Jadi nggak ada salah aja sebenarnya kuliah online, tapi yang dipersoalkan adalah ketika memang kuliah online itu sesuai nggak sama jamnya. Kadang memang ada beberapa dosen ya yang sesuai jamnya gitu, tapi ada juga yang di luar jamnya, kadang-kadang telat atau terlambat, kadang-kadang diundur kan. Itu otomatis juga mengganggu jam-jam kita gitu. Maksudnya gini, kita bayar untuk kuliah, kita mengontrak di jam tersebut ya untuk jam tersebut. Nah, maksudnya di jam tersebut berarti tidak Jadwal kita sehari-hari gitulah ya. mengganggu kegiatan saya di luar kuliah gitu kan, tidak mengganggu kegiatan saya di luar kuliah jam itu gitu. Maksudnya ya udah jam segitu itu kuliah saya gitu. Nah, yang saya sebel gitu kadang di online tuh dosen juga seenaknya gitu. Maksudnya kita juga punya kegiatan penting lainnya selain kuliah gitu maksudnya. Jadi ya saya udah atur sedemikian rupa untuk jam itu buat kuliah gitu. Jadi di luar itu ya udah terserah saya mau ngapain, mau nugas atau apapun gitu. Pokoknya ya jam segitu saya kuliah gitu. Nggak ada tolerir. Nah, ketika udah dipindah kan jadwal saya juga ngacak juga jadi. Itu yang saya kurang senangin sih kalau kuliah online. Kalau ketika kuliah offline karena baru ngasih seminggu ya belum ada yang senengin gitu. Nah, kalau kuliah online mah kadang saya suka protes juga karena apa ya kita bayar gitu loh, kita bayar buat kuliah, buat belajar, nah menentukan jamnya, tapi kadang suka digeser-geser ataupun diundur gitu. Nah, itu yang saya tidak suka. Oke, karena walaupun kita udah melaksanakan prokes kesehatan, tapi tetap ada kasus baru, jadi kita terpaksa harus online lagi. Dan ini nih menariknya, Jay membahas tentang jam kita kuliah, matkul kita. Kalau secara online itu terkadang dosen memindahkan jam mata kuliah begitu ya. Terkadang ada pun yang disatukan begitu, jadi Jay nggak suka kalau misalkan jam mata kuliah kita jadi berubah. Nah, menurut Jay, apakah dengan kuliah secara online ini menguntungkan sebagian para dosen? Menguntungkan bagi sebagian para dosen sih, ya ada beberapa dosen mungkin kuliah bisa jadi yang tadinya uh, tidak disatukan jadi disatukan gitu. Ya mungkin nanti beberapa pertemuan nanti dipisah lagi gitu sesuai jamnya masing-masing. Tapi ya itu salah satu mengefisienkan waktu gitu, menyatukan matkul gitu kan, menyatukan atau kuliah jadi banyak nih 100 orang lebih gitu kan, jadi bisa satu. Tapi ketika jadi satu itu memang kan ada rekan-rekan yang mungkin punya kegiatan lain gitu kan di jam itu, kadang-kadang harus ditunda lagi, nah seperti itu. Jadi bagi dosen sih ya untung, karena apa, nggak usah ribet. Jadi misalnya satu hari ini dari satu hari kan ada 4 kelas, itu beda-beda jamnya kan, dari jam 7 hingga jam 5 itu pokoknya ada semua. Nah, otomatis dosen kan punya jam mengajar yang lebih padat gitu, karena jam dari pagi sampai sore. Nah, ketika disatukan, nah ini jadi hemat waktu, jadi tinggal hanya satu waktu gitu, misalnya jam 7 sampai jam 9.40 gitu. Jadi emang efisien sih, jadi menghemat waktu gitu bagi dosen. Itu keuntungan juga bagi dosen. Nah, bagi mahasiswa juga sebenarnya untung gitu. Tapi kan tiap mahasiswa juga berbeda gitu. Maksudnya ada mahasiswa yang memang suka disatukan, ada yang memang tidak karena memiliki kegiatan masing-masing gitu. Tapi karena memang kewajiban kita ingin kuliah ya gitu kan. Oh, oke. Mungkin ya baik. Jadi mungkin memang mengurangi jam mengajar si dosen, juga mengefisiensikan waktu, cuman memang ada plus minusnya tersendiri ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, kita kan balik lagi ke kuliah online.
menurut Jay, kuliah online itu seru atau enggak? Atau menurut kamu Jay, kuliah online itu kayak apa sih, biasa aja, ternyata gini-gini aja, bosen atau gimana? Kalau dibilang enak kuliah offline apa online, ya pasti rata-rata mahasiswa dia punya enak online. Kenapa? Karena banyak waktu luang gitu ketika. Jadi nggak usah ribet-ribet ke kampus, nggak usah ngapain, nggak usah ribet-ribet pusing memikirkan eh, nanti ke kampus naik apa gitu. Jadi cukup di rumah dengan yang penting yang penting sinyal lancar dan eh, ada gitu, ada media untuk kuliah online itu. Kalau menurut Penting saya ada sih media dan kuota ya. ada enaknya ada enggaknya, tapi kebanyakan enaknya sih Apa kuliah ya aja kuliah tuh? aja gitu, kuliah online, bangun tidur. Kita nggak tahu sama dia apa enggak. Kadang kan itu juga untuk sebelum kuliah offline. Jujur ya, jujur. Kalau kuliah offline kita harus bersiap gitu kan, harus rapi harus apa. Karena kalau kuliah online banyak mahasiswa kan kadang ada yang dari bangun tidur cuma pakai baju kemeja gitu kan, bawahannya enak, bawa celana pendek gitu kan. Gak munafik, saya juga kayak gitu. Ya enak enak, cuman yang kadang nggak enak adalah kadang suka dadakan kelasnya, ataupun Hmm, dosen nanya pada bisa nggak jam segini gitu. Sebenarnya kita nggak bisa nih jam segini, tapi karena memang tuntutan kita buat kuliah ya udahlah, kira merelakan kegiatan lain untuk kuliah gitu. Tapi sih buat kuliah online ya ini sih tidak cocok bagi mereka yang bayar UKT gede, karena udah bayar UKT gede-gede tapi kuliahnya online gitu. Kalau mau itu mending kuliahnya di UT. UT itu universitas terbuka, kuliahnya online, UKT-nya murah lah. Tapi itu emang dibawa ke Mendikbud gitu. Kalau memang mau kuliah online mah di situ juga ada gitu, di universitas terbuka gitu. Emang udah online dari 2010 gitu, di bawah Kemendikbud gitu, universitas terbuka ini. Nah, kalau universitas negeri lainnya kan memang offline, jadi terapnya masuk ke kelas gitu. Ada salah satu universitas yang memang menerapkan pembelajaran online, yaitu universitas terbuka. oke, berarti enaknya si kuliah online ini mungkin kita para mahasiswa baru lebih tepatnya jadi kayak lebih santai kayak gitu. Cuman gak enaknya mungkin kalau yang bayar UKT tinggi serasa tidak kurang gitu timbal baliknya mungkin ya. Kayak gitu lah. Oke. Terakhir nih, terakhir ya. Menurut Jay, perkiraan kamu atau harapan kamu kita bakal kuliah offline lagi itu kapan? Perkiraan saya harapan apa perkiraan? Perkiraan pertama boleh, harapan boleh. Mau dua-duanya juga boleh. Nggak dijawab dua-duanya. Perkiraan, kalau perkiraan ya kuliah ya. Ya belum bisa kira-kira sih. Ketika memang kasus COVID sudah landai gitu, mungkin eh, lembaga atau Universitas Siliwangi ya, lembaga Universitas Siliwangi akan membuka kembali eh, perkuliahan tatap muka. Artinya PTM akan dibuka kembali ketika memang kasus COVID di kota Tasikmalaya, khususnya di lingkungan Universitas Siliwangi sudah melandai. Karena memang beberapa yang kita ketahui ya, mungkin beberapa minggu ke belakang banyak mahasiswa FKIP maupun dosen yang terjangkit COVID-19 gitu kan. Jadi ya harapannya memang kalau perkiraan saya sih ya kalau COVID-19 sudah melandai gitu, syukur-syukur secepatnya. Nah, harap adalah memang secepatnya aja gitu. Harapan saya secepatnya bisa melakukan kuliah offline gitu. Jadi ada suatu momen mahasiswa bisa merasakan kuliah offline gitu. Jadi bukan hanya sekedar trial saja atau sekedar mencoba aja seminggu gitu kan, ibarat mencoba kita mahasiswa. Baru awal-awal Ya ya. harapan sih bisa panjang. Ya dari awal gitu. Maksudnya baru kuliah seminggu ibarat kita trial gitu. Trial sesuatu atau mencoba sesuatu cuma seminggu doang kuliah. Nah, jadi harapannya secepatnya aja gitu. Jadi ketika kita buka kita bisa lihat teman-teman kita bisa lihat siapa aja sih mahasiswa-mahasiswa yang memang ahli
ahli di bidangnya gitu. Jadi kita bisa tahu dari situ, kita bisa riset mahasiswa-mahasiswa yang memang eh, ahli di bidang. Jadi kita bisa mengembangkan lebih jauh bakat kita gitu, ketika menjalani perkuliahan tatap muka seperti itu. Oke, berarti mungkin dari perbedaan dari online ataupun offline juga jadi lebih kelihatan gitu ya, si mahasiswa ini tuh Iya, kayak gimananya. Nah, oke, jadi kuliah online itu bisa dibilang not bad lah ya, ada plus minusnya masing-masing. Dan iya harapannya ada plus kita minus bakal masing-masing. kuliah offline secepatnya. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian Jay wawancaranya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Mendengar. Oke. Oke, kita pamitan dulu. Sekian dari saya. Saya Ratna Harinisa dan Jay pamit undur diri. Selamat bertemu di Histo Podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.